Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا فيخسف بك. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita kembali bermuajahah dalam rangka tadabbur Asmaul Husna. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pada hari ini kita lanjutkan kajian Asmaul Husna Rakam 73, kemudian wa sab'in nomor 73 dan 74, yaitu al-awwal al-akhir. Al-awwal al-akhir. Ya. Secara harfiah al-awwal, ya, atau secara bahasa lugatan, al-awwal dari kata awwala yu'awwilu, awwalan. Ya. Artinya yang awal, yang pertama, yang mengawali, yang mendahului. Ya. Itu al-awwal. Ya. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan al-awwal huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai' li'annahu kana qabla khalqi uh, fi az-zaman wal makan. Artinya dia Allah al-awwal, yaitu yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Karena Allah dia adalah ada sebelum penciptaan makhluk. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada segala sesuatu, dialah Allah al-awwal. Di al-awwal mengawali segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi, segala sesuatu selain Allah itu baru ada setelah sebelumnya tidak ada. Langit dan bumi ada, sebelumnya tidak ada. Ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu ada, sebelumnya tidak ada. Ya. Jadi, tapi Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Ya. Nah, al-awwal ini adalah sebuah bentuk bentuk tunggal, mufrad. Ya. Tapi sebenarnya dia ya awal, mengawali. Dalam Al-Quran disebutkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, ya, yang akhir,
yang zahir, yang batin, yang dia mengetahui segala sesuatu. Al-awwal. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitab Ma'anil Asma oleh Al-Imam Az-Zujjaj rahimahullah, ya, bahwa ma'nal awwal huwa alladhi lam yasbiquhu fil wujudi ahad, bal huwa alladhi ibtada'a al-khalq ala ghairi mithalin sabiq. Bahwa kata beliau, al-awwal, dia tidak didahului oleh siapapun dalam keberadaan. Bahkan dia laisa qablahu syai'. Ini suara hilang. Oh, suaranya hilang. Sudah ketemu. Sudah. Sudah lagi. Suaranya hilang. Enggak ada, Ustaz. Tes, tes. Putus-putus. Set. Pakai headset hilang-hilang. Ya, ini ada. Ya. Iya. Sekarang jelas, Pak? Jelas. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, al-awwal huwa alladhi laisa qablahu syai'. Ya. Dia adalah Allah yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun. Fakullu mawjudin kana ba'dahu hadithun bifi'lihi wa iradatihi. Setiap yang ada setelahnya, setelah Allah, adalah sesuatu yang dicipta, ya, sesuatu yang diciptakan oleh, ya, kehendak dan iradah, ya, kehendak Allah, perbuatan Allah, bifi'lihi wa iradatihi. Itu al-awwal. Jadi yang awal, maha awal. Tadi sudah disebutkan ayatnya di dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Karenanya di dalam hadis itu ada sebuah doa disebutkan, Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkaulah adalah yang al-awwal, yang awal, yang mengawali segala sesuatu. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun sebelum. Ya. Dialah Allah yang maha awal. Contoh dalam hal ini, ya, apa, Allah yang lebih dahulu sebelum adanya penciptaan langit dan bumi. Kan gitu. Ketika belum ada apa-apa, belum ada arsy, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada makhluk apapun, dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu. Ya, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat disebutkan, sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah wa kana arshuhu 'alal ma. Allah sudah ada dan belum ada apapun sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa Allah sebagai al-awwal. Dialah adalah zat yang satu-satunya yang azali, tanpa permulaan. Tidak ada permulaannya.
Maksudnya apa? Ya memang sudah ada sejak awal. Sementara yang lainnya, makhluk yang lainnya itu diciptakan, berarti ada permulaannya. Apa hikmah atau ibrah teladan yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Awwal ini? Kita menyadari bahwa Allah adalah Al-Awwal. Sehingga setiap urusan yang kita miliki dalam kehidupan ini akan menimbulkan ketenangan. Ya. Karena kita tahu bahwa semua ini berasal dari Allah, berasal darinya. Maka kebergantungan kita kepada Allah adalah kebergantungan yang sepenuhnya dalam langkah kehidupan kita. Langkah awal, segala awal langkah hidup, kita bergantung kepada Allah. Ya. Karena dialah Allah yang maha awal. Ya. Sekaligus menguatkan keimanan kita kepada Allah yang maha kuasa, bahwa tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Maka jangan menggantungkan harapan kepada makhluk, karena makhluk, namanya juga makhluk yang diciptakan itu juga ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantunglah kepada yang maha awal. Lalu karena Allah adalah al-awwal, maka kita boleh terinspirasi untuk menjadi yang pertama, inovator, melakukan kebaikan, tidak perlu menunggu orang lain, kita berupaya untuk yang pertama melakukannya, menjadi inspirasi orang lain. Ini ya, artinya memotivasi kita untuk memulai sebuah kebaikan, asalkan itu kebaikan tidak melanggar syariat, justru ini bermanfaat untuk orang lain, kita lakukan kebaikan tersebut. Kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi menjadi inspirasi. Ya. Ya. Sekaligus ini juga menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa ya kita ini berasal dari Allah. Kita hidup hari ini, ya, kehidupan-kehidupan yang Allah berikan bagi manusia itu bersumber berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu asal usul kita, dari mana kita berada, ya. Tahu diri, ya. Kita berasal dari mana? Awal kita dari mana? Penciptaan kita dari mana? Ya. Kalau dalam spiritual itu disebutkan bahwa orang spiritual itu memahami tiga pertanyaan. Siapa dirinya, siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Ya, maka manusia akan mensyukuri tentang kehidupannya. Mensyukuri penciptaan dirinya. Mensyukuri keberadaan dirinya di muka bumi ini. Sehingga manusia akan menggunakan kehidupannya untuk sebaik-baiknya, karena dia tahu tentang tujuan hidupnya, tentang dirinya, hakikat dirinya di muka bumi ini. Ya, itu tentang al-awwal. Kemudian al-akhir, kita langsung saja karena berkaitan. Al-akhir, makna istilahnya al-akhir ini adalah ya akhir, gitu ya, yang maha membelakangkan, mengakhirkan, atau yang datang setelahnya. Maha akhir. Sederhananya ya maha akhir, al-akhir. Maha akhir. Artinya al-akhir di sini adalah zat yang tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Artinya dialah Allah sebagai tujuan akhir semua makhluknya. Zat yang dituju. Ya. Zat yang dituju. Tujuan akhir. Ya. Untuk mewujudkan segala
apa yang diperlukan oleh makhluknya, maka Allah adalah al-akhir. Ya, ibarat Allah itu adalah sebagai pelabuhan tempat apa ya? Kalau kapal itu bersandar, bersauh, gitu ya. Kepada Allah semua akan berakhir, dan Dialah Allah yang terakhir. Manusia semua akan fana, akan musnah, ya, yang tetap kekal Allah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang tetap ada dan tidak ada sesuatu pun sesudahnya, al-akhir. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah al-akhir, jelas gitu ya, yang terakhir. Maka hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa ketika kita memahami tentang sifat akhiriyah Allah, ya, al-akhirnya Allah, maka menuntut kita atau menuntut sikap menjadikan Dia Allah sebagai satu-satunya tujuan, satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan. Artinya tidak ada tujuan lain setelah itu. Dialah Allah menjadi satu-satunya yang menjadi tujuan akhir, cita-cita, maksud. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah al-akhir, zat yang abadi, zat yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam surat Ar-Rahman. Semua yang ada di muka bumi ini akan fan. Fan itu fana, binasa. Dan Allah yang maha kekal. Wa yabqa, baqa. Ya. Allah itu maha kekal, abadi. Maka sikap kebergantungan kita kepada Allah itu mutlak. Ya. Jadi manusia tidak bersandar kepada sebab-sebab. Nah, kenapa? Karena sebab itu, sebab-sebab, jadi bukan karena sebabnya si fulan, sebabnya karena ada siang, ada malam, dan sebagainya. Tidak bergantung kepada asbab, kepada sebab-sebab. Ya, karena itu semua akan hilang, semua akan berlalu, semua akan fana, semua akan tiada. Maka bergantung kepada al-akhir, bergantung kepada yang maha akhir, yang maha hidup, dan tidak pernah mati, kekal, tidak pernah sirna. Ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan di ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira." Bertawakkallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya. Bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia yang mengetahui dosa-dosa hambanya. Ya. Al-akhir. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah tujuan akhir. Ya, tujuan dari segalanya. Tidak bergantung tadi kepada sebab-sebab hidup, ya. Saya seperti ini karena harta saya seperti ini karena jabatan. Itu kita tidak bergantung kepada itu semuanya, karena itu semua akan hilang, semua itu akan berakhir. Ya. Ketergantungan kita hanya kepada Allah al-akhir, yang tidak akan hilang, tidak akan berakhir. Ya. Maka dua, al-awwal al-akhir ini eh, akan apa melekat, bahwa kita mengetahui asal usul kita, ya, kita bersumber dari mana, berasal dari mana, dan apa tujuan akhir kita, di mana, dari mana berasal, dan kemana kita tuju. Ya. Artinya keterikatan kita sebagai hamba semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang membutuhkan Allah.
Kenapa? Karena semua hal, ya, semuanya berawal darinya dan berakhir kepadanya. Dialah al-awwal, dialah al-akhir. Ya. Maha akhir yang menjadi tujuan akhir segala ibadah. Maha akhir yang menjadi tujuan akhir segala keinginan, segala harapan, segala cinta, tujuan. Ya. Jadi tidak bisa dipisah hanya al-awwal saja kita imani tanpa al-akhir. Tapi harus dua-duanya. Al-awwal iya, al-akhir iya. Banyak manusia yang beribadah kepadanya, kepada Allah hanya dengan nama al-awwal saja. Artinya dia mengimani bahwa dialah Allah pencipta segalanya. Ya, padahal bukan hanya itu, tapi yang paling inti juga adalah beribadah kepadanya dengan nama al-akhir. Artinya eh, menuntut kita sebagai hamba beramal bahwa hidup ini ada ujungnya, ada akhirnya. Karena itu kita beriman kepada yaumul akhir, hari akhir. Halo, tes. Masih ada suara saya? Ya, ya bermaaf lagi di luar kota jadi sinyalnya agak agak trouble. Ya, Ya, Mas. bahkan Ada. dalam kehidupan kita, ya, tujuan kehidupan kita harus benar-benar kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu mengingatkan kita tentang tujuan. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan hari akhir atau yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Yang pertama. Maksudnya apa? Akhir di sini menunjukkan adalah akhirat. Al-ula awal ini menunjukkan tentang dunia. Ya. Ujungnya, akhirnya itu lebih baik daripada yang awal. Manusia memperhatikan awal ketika awal hidupnya di dunia, kehidupan dunia, lupa dengan akhir. Karena itu hadis Rasulullah SAW ya, yang saat itu didengarkan oleh Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu disebutkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amroh wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Artinya barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, harta, kekayaan, tahta, jabatan dan seterusnya, dunia menjadi tujuan hidupnya, kata Allah, Allah akan mencerai-beraikan urusan, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi segala sesuatu yang dilihat itu dia merasa kurang terus. Ya. Fakir di kedua pelupuk matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Ya. Sebaliknya barang siapa tujuan hidupnya adalah negeri akhirat. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Maka Allah akan kumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan di hatinya. Dunia saat itu akan mendatanginya dalam keadaan hina. Atathud dunya wa hiya raghimah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya nasihat yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Akhir adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan ini senantiasa berjalan di jalan Allah. Karena kelak semua kehidupan ini akan berakhir. Tak ada keraguan sedikit pun tentang datangnya hari akhir. Dan itu adalah bagian dari rukun iman. Beriman kepada hari akhir, yaumul qiyamah. Ya.
Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Karena itu kita baca dalam Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Ya. Dan dialah Allah Maha yang menguasai, yang merajai hari akhir, hari kiamat. Ya, ya. Ketika dia Allah Al-Akhir memanggil manusia, maka manusia akan berakhir kehidupannya. Diakhirkan oleh Allah. Dan semua yang hidup ini akan diakhirkan kehidupannya oleh Allah. Dan di saat itulah manusia akan berjumpa dengan dia, Allah Al-Akhir. Maka, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Ya. Sempat keluar tadi Pak ya. Ya. Baik, saya lagi luar kota jadi internetnya kayak trouble. Jadi hikmah yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Akhir ini adalah milikilah visi. Karena itu eh, apa beriman kepada Allah Al-Akhir itu sama dengan kita melatih kita punya visi ke depan, visioner. Ya, visinya bukan dunia, tapi visi jangka panjang, yaumul akhir. Artinya, ketika manusia memiliki visi, komitmen keakhiratan, ya, maka itu akan menjadi pemompa semangat untuk menghadapi kehidupan. Tidak mudah capek dengan kehidupan dunia kan merasa bahwa ada yaumul akhir sebagai balasan. Maka dia akan sungguh-sungguh untuk apa ya melewati segala rintangan, masalah hingga kemudian mendapatkan kemenangan sejati di yaumil akhir. Kemenangan sejati ia dapatkan karena dia sudah apa namanya eh, meyakini, mempercayai bahwa Allah adalah al-akhir. Orang yang beriman dengan Allah al-akhir, maka dalam kehidupannya ia senantiasa bersungguh-sungguh berupaya, lalu kemudian dia ikhtiarnya itu dia sandingkan kepada Allah, berdoa kepada Allah al-akhir agar diberikan kekuatan untuk istiqomah beramal soleh. Ya. Karena dia tahu bahwa segala upayanya, segala usahanya, segala ikhtiarnya itu diarahkan kepada al-akhir, tujuan akhirat. Ya. Berharap kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amal-amalnya itu yang difikirkan itu adalah visinya adalah ini nanti balasannya apa di yaumil akhir. Kalau saya melakukan ini, nanti apa yang saya dapatkan di yaumil akhir? Apa yang Allah balas di yaumil akhir? Itu yang akan difikirkan. Ya. Ya. Pada akhirnya, ya, semua ini akan binasa dan semua kita akan berakhir. Semua akan kembali kepada Allah al-akhir. Dan tidak ada yang bisa menunda untuk berjumpa dengan al-akhir tadi. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan akhir kematiannya, kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menumbuhkan kesadaran kita dengan al-akhir ini bahwa hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita ini fana, semua akan berakhir. Maka kita mempersiapkan bekal akhirat sebaik mungkin. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan akhiratnya. Dan orang yang paling cerdas adalah yang bisa, orang yang cerdas adalah yang ingat akan akhirat, dan orang yang paling cerdas adalah yang paling mempersiapkan amal-amal untuk menjumpai akhiratnya. Ya. Ikhwatal iman, ya eh, karenanya beriman kepada al-akhir itu juga memberikan kekuatan sebenarnya.
Ketika kita kehilangan sesuatu, ya, maka kita istirja kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwa eh, diingatkan kita bahwa hanya Allah yang kekal dan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas, bahwa al-awwal dan al-akhir yang kita bahas pada hari ini semata-mata mengingatkan kita bahwa kita ada karena Allah yang al-awwal. Ada asbab kita, dan asbabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari diri, sadar diri bahwa kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ada karena Allah, tapi ketahuilah semua ini tidak selamanya, semua ini sementara, semua ini akan kembali pada Allah, semua uh, akan hilang, akan musnah, kecuali Allah yang kekal abadi. Ya. Orientasi kita akhirat, visi kita akhirat, dunia ini fana. Ya, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah ketika kita kembali kepada Allah al-akhir. Allahumma ya akhir kulli syai. Ya, ya Allah, wahai Engkau yang maha akhir, yang akhir dari segala sesuatu. Ya, ya man tabqa ba'da fana'i kulli syai. Duhai Allah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Ij'al akhiratana khairan min dunyana. Jadikanlah akhir hidup kami lebih baik dari dunia kami. Waqtim lana bil husna. Wafatkan kami dalam keadaan yang husnul khotimah, yang terbaik. Wa tawaffana wa anta radin anna. Wafatkan kami dalam keadaan engkau ridho kepada kami. Mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, ya Rabb, limpahkanlah pada jiwa kami, sucikanlah jiwa kami, limpahkan ketakwaan padanya. Engkau sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang menjaga dan melindungi jiwa kami. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السلام وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik amal kami adalah pada penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari di saat kami kembali menemuimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.